Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian suplemen ini dimaksudkan untuk berlatih ya. Jadi kita akan mengerjakan beberapa latihan dan harapannya dengan latihan ini Anda bisa lebih memahami apa yang kita telah bicarakan di bagian-bagian yang lalu. Jadi yang pertama saya ajak kembali meninjau ruang Hilbert ya, ini. Jadi ditinjau ruang Hilbert standar ya. Jadi maksudnya ini ya. Jadi C pangkat N dengan penjumlahan vektor biasa itu. Lalu ini tentu di atas lapangan kompleks ya. Skalarnya adalah kompleks. Ini produk skalarnya. Jadi produk skalarnya sudah seperti yang sudah kita pernah bicarakan ya. Yakni bahwa dalam hal ini kalau untuk setiap ya kita punya zeta misalnya sama dengan Z1, Z2 gitu ya, sampai dengan Zn, lalu juga Z aksen misalnya sama dengan Z aksen 1, Z aksen 2, terus sampai dengan Z aksen N gitu ya, keduanya anggota C pangkat N. Maka produk skalar ya antara zeta dengan zeta aksen itu seperti yang sudah pernah kita bicarakan ya, ini akan sama dengan sigma I ya, dari 1 sampai dengan N Zi ya, Z asterisk I atau Zi asterisk dikalikan dengan Z aksen I gitu. Jadi ini produk skalar di C pangkat N itu. Nah, kemudian kita dalam hal ini bisa memandang ya zeta ini ya itu sebagai diubah ya. Jadi C pangkat N itu bisa dipandang ya, C pangkat N itu dapat ya dipandang ya sebagai ya ruang vektor yang beranggotakan semua ya vektor kolom atau matriks kolom lebih tepatnya, jadi matriks kolom ya, matriks kolom artinya matriks yang tersusun atas satu kolom. Jadi misalnya ini ya, jadi zeta itu kemudian bisa kita tuliskan seperti ini ya, zeta misalnya ya itu sama dengan vektor kolom seperti ini ya. Jadi ini mulai dari Z1, Z2 terus sampai dengan Zn gitu. Nah kemudian tentu saja dalam ini penjumlahan ya, misalnya saya mempunyai juga mempunyai Z aksen ya, itu tentu bisa dituliskan juga ya dalam bentuk vektor kolom ini adalah Z aksen 1, Z aksen 2 terus sampai dengan Z aksen N gitu ya. Maka kemudian penjumlahannya adalah ya penjumlahan matriks itu ya. Jadi Z ditambah Z aksen mestinya akan sama dengan matriks kolom semacam ini ya. Jadi ini saya ubah dulu ya, ini Z1 ditambah Z aksen 1 itu ya, lalu Z2 ditambah Z aksen 2 ya, terus ya Z aksen N, Zn ditambah dengan Z aksen N ya. Demikian juga perkalian dengan skalar ya. Jadi kalau saya ambil untuk setiap alfa anggota C misalnya, maka kemudian alfa Z itu bisa dituliskan sebagai perkalian ini ya. Jadi alfa Z1, alfa Z2 ya sampai dengan alfa Zn itu ya. Jadi itu ketika kita memandang ruang vektor C pangkat N ya, C pangkat N itu sebagai himpunan yang beranggotakan semua matriks kolom ya, N kali 1 seperti itu. Nah, dalam hal ini kemudian produk skalar ya ini tadi kemudian kita bisa tuliskan dengan lebih sederhana. Jadi Z aksen ini hasil kali skalar antara zeta dengan zeta aksen itu kemudian bisa ditulis sebagai perkalian matriks itu ya.
Hasilnya kita pandang isinya ya, jadi isi matriks itu. Ya, matriks apa namanya 1 kali 3 1 kali n maaf ya, dikalikan dengan matriks n kali 1, hasilnya matriks 1, 1. Tapi yang penting bagi kita adalah isi dari elemen dari matriks 1, 1 itu ya, kita pandang seperti itu ya. Jadi kemudian ini bisa tulis dalam bentuk ini ya. Jadi mengingat itu tadi, maka kita lihat di sisi bawah ini akan sama dengan matriks zeta, kita transpose ya, kemudian kita ambil konjugat kompleks masing-masing anggotanya, atau sebaliknya juga ini kita ambil konjugat kompleks ya dari masing-masing anggotanya ya, lalu kemudian kita transpose, terus tanda kurung begitu, lalu kita transpose ya, kemudian dikalikan dengan apa namanya ini matriks zeta aksen itu ya, seperti itu ya. Jadi zeta astrik t dikalikan transpose ya, kemudian dikalikan dengan zeta aksen ya. Tentu saja ini adalah matriks apa namanya 1 kali n ya, 1 kali n, ini matriks n kali 1, jadi 1 kali n, ini n kali 1, jadi matriksnya 1, 1 gitu ya. Jadi ini kira-kira seperti itu cara menuliskan hasil kali skalar ya di dalam C pangkat n yang kemudian kita pandang sebagai ruang vektor yang beranggotakan matriks kolom n kali 1 seperti itu ya. Oke, nah kemudian kita bisa ambil misalnya kan sembarang matriks ya, n kali n ya, ambil matriks kompleks ya, n kali n ya. Jadi saya sebut matriks itu A ya, yang berukuran apa namanya n kali n ya, n kali n gitu ya. Jadi dalam hal ini kemudian orang bisa mengatakan bahwa A itu adalah anggota ini M L C n ya, n, c gitu ya, karena ini kita pahami sebagai himpunan yang beranggotakan semua matriks n kali n kompleks itu ya. Kalau dikatakan sebagai matriks kompleks yang ukurannya n kali n ya, ini anggota ini ya, anggota himpunan itu. Oke, nah kemudian kita bisa mengkonstruksi suatu pemetaan ya, suatu pemetaan saya tulis F A begitu ya, dari C pangkat n menuju ke C pangkat n ya. Maka kemudian kita kasih topi, kita kasih tanda topi karena ini boleh dikatakan sebagai operator ya di dalam ruang Hilbert C pangkat n itu ya. Jadi bahwa nanti setiap vektor kolom zeta itu anggota C pangkat n itu kita pasangkan dengan F topi A apa namanya ini zeta, yang diperoleh dengan jalan apa? Mengalihkan matriks kolom zeta itu dengan matriks A dari kiri itu. Ya, ini tentu matriks n kali n, ini matriks n kali 1, hasilnya matriks n kali 1 ya, anggota C pangkat n. Oke itu ya. Nah, dengan mudah kita bisa tunjukkan bahwa apa namanya matriks pemetaan FA itu adalah pemetaan yang linier gitu ya. Jadi operator linier ya. Jadi yang pertama tunjukkan bahwa ya FA, F topi A ya, F topi A itu merupakan pemetaan linier. Oke. Nah, kemudian yang kedua misalnya ya, kedua tentukan ya join ya, berhubung C pangkat n tadi adalah ruang Hilbert ya dengan produk skalar yang saya tadi, maka tentukan adjoint atau konjugat Hermite ya bagi ini pemetaan atau operator Fi tadi ya. Itu yang kedua. Yang pertama, oke. Yang ketiga ya, saya tulis di sini. Tentukan konstruksilah ya, atau ya bangunlah atau apa ya, mungkin lebih enak
dengan istilah konstruksi ya. Jadi konstruksilah atau tentukanlah ya operator ya, operator Hermitian dari operator FA itu ya, F topi A itu. Oke. Good ya. Sekarang kita kerjakan ya. Jadi jawab. Jadi yang pertama, jadi kita harus menunjukkan bahwa FA itu apa namanya pemetaan yang linear ya, atau operator yang linear ya, karena pemetaan FA itu dari C pangkat N menuju C pangkat N. Saya rasa tidak sulit ya. Jadi yang pertama ya, jadi A ya, domain ya bagi FA itu kita bisa tunjukkan tentu saja sama dengan seluruh C pangkat N gitu ya. Jadi diberikan setiap matriks kolom N kali 1 dimasukkan sini, hasilnya adalah matriks N kali 1 ya, artinya bahwa juga ada di C pangkat N ya. Oke, ini tentu saja merupakan sub ruang vektor ya, ini sub ya ruang vektor ya di C pangkat N ya, jelas ya, ini merupakan sub ruang vektor di C pangkat N. Kemudian yang kedua, apa namanya, tentu saja kita coba masukkan untuk setiap ya, untuk setiap zeta, zeta aksen anggota C pangkat N ya, maka tentu saja kalau mau dihitung FA dari zeta ya, ditambah dengan zeta aksen begitu. Nah ini tentu saja kalau definisi itu kan A dikalikan dengan zeta ditambah dengan zeta aksen gitu ya, mestinya begitu. Nah perkalian ini kan sifatnya distributif, sehingga ini akan sama dengan apa namanya, A dikalikan dengan zeta ditambah dengan A dikalikan dengan zeta aksen. Nah tentu saja yang bagian ini itu sama dengan F topi A ya, zeta ditambah dengan F topi A zeta aksen ya, ya gitu ya. Kemudian yang ini yang kedua tadi ya, yang ketiga saya tulis di sini. Ya, yang ketiga ya, apa namanya, F topi A ya dikenakan pada apa namanya, oh ini harus pakai ini ya. Jadi kalau saya ambil untuk sembarang zeta ya, anggota C pangkat N, lalu saya ambil sembarang alfa anggota C ya, maka berlaku ini saja. Jadi F topi A ya pada atau dikenakan pada alfa zeta ya, ini mesti sama dengan perkalian antara matriks A itu dengan matriks alfa dikalikan zeta ya. Oke, tentu alfa itu skalar ya, jadi kita bisa keluar ya karena dari perkalian matriks itu. Jadi alfa dikalikan A dikalikan dengan zeta, jadi matriks A dikalikan matriks kolom zeta itu. Nah itu tentu saja kan sama dengan alfa dikalikan dengan F topi A zeta. Good. Dengan demikian maka terbukti bahwa ini merupakan operator linear ya di C pangkat N itu. Good. Nah kemudian yang berikutnya, tentukan join bagi operator FA itu tadi ya. Jadi yang B ya, yang B. Oke, jadi seperti biasanya join ya bagi ya operator A yaitu kita tulis ya, ditulis ya FA, maaf ya, FA, tapi itu kita tulis sebagai ya, sebagai FA topi Dagger ya. Jadi makanya kemudian kita baca juga sebagai apa, konjugat Hermit bagi operator FA topi itu. Nah oleh karena itu kemudian kita itu harus memenuhi persamaan ini. Jadi untuk setiap zeta, zeta aksen berlaku ini ya, ini anggota C pangkat N ya, itu tentunya harus berlaku bahwa apa namanya, ini
produk skalar ya antara F A Dagger dikenakan pada zeta ya, ini dalam kurung ini ya. Oke, ya boleh pakai kurung baik tidak ya. Jadi kemudian ini apa namanya, mestinya adalah zeta aksen gitu ya, itu harus sama dengan ini. Jadi zeta dikalikan F A topi zeta aksen gitu. Jadi dalam kurung boleh ya. Nggak pakai kurung nggak apa-apa ya, karena kita sudah sepakat ya dulu kalau operator itu nilai operator itu di satu vektor itu hasilnya adalah boleh ditulis tanpa kurung ya. Dibaca operator itu dikenakan pada vektor tersebut ya. Oke, harus berlaku itu. Maka kemudian berdasarkan definisi produk skalar yang tadi sudah kita kemukakan ya, maka kemudian kita bisa menuliskan ya. Jadi ini sama saja mengatakan bahwa untuk setiap itu, untuk setiap zeta dan zeta aksen di C pangkat n, maka ini ya adalah produk skalar antara apa A dikenakan pada zeta dikalikan zeta gitu. Kemudian dengan zeta aksen itu harus sama dengan produk skalar antara zeta dengan A dikenakan atau dikalikan dengan zeta aksen ya. Nah ini tadi mestinya adalah A zeta. Oh ya, ini A apa namanya ya matriks, jadi ini kan FA Dagger ya. Jadi matriks yang apa yang mewakili FA Dagger itu akan saya tulis sebagai A Dagger. Apa itu matriks A dikenai operator Dagger ya? Jadi nanti kita lihat ya. Jadi operator matriks A dikenai operator Dagger dikalikan dengan zeta dikenakan ya. Kemudian diambil konjugat kompleksnya ya. Lalu ditranspos ya. Ini kan definisi dari hasil kali skalar tadi ya. Jadi ini akan sama dengan zeta diambil konjugat kompleks gitu ya, lalu ditranspos, lalu dikalikan dengan A dikalikan dengan zeta aksen. Oke, harus seperti itu ya. Nah, kemudian ini masih bisa tuliskan lebih lanjut ya sebagai ini ya. Di ruas kiri itu tentu akan sama dengan ditranspos seperti jadi masing-masing konjugat kompleks ini faktor ini kemudian ditranspos tapi dikalikan dalam urutan yang terbalik gitu. Jadi ini saya sama dengan zeta asterik transpos ya, lalu dikalikan dengan A Dagger ya asterik lalu ditranspos ya, lalu dikalikan dengan zeta aksen. Nah itu harus sama dengan ini. Jadi zeta asterik transpos ya, kemudian dikalikan dengan A ya, lalu dikalikan dengan zeta aksen ya. Dan ini berlaku untuk setiap zeta, zeta aksen anggota C pangkat n tadi. Oke, nah tentu kita kemudian bisa melihat ini. Jadi ini suku ini ya, ini faktor ini sama dengan ini ya, kemudian faktor yang ini sama dengan yang ini ya. Dan itu berlaku untuk semua itu. Ya, maka kemudian harusnya dari sini kemudian bisa diambil kesimpulan bahwa A Dagger ya asterik kemudian ditranspos itu harus sama dengan matriks A itu. Ya. Nah, kalau kemudian kedua ruas persamaan itu kita transpos ya, maka kita dapatkan A Dagger asterik ya itu sama dengan A transpos itu. Ya. Nah, kalau kedua ruas kemudian diambil konjugat kompleksnya, maka kita dapatkan A Dagger itu sama dengan A transpos ya diambil konjugat kompleksnya. Ya, ini sama-sama mengatakan tadi A diambil konjugat kompleksnya lalu diambil transposnya gitu. Nah, itu ya. Jadi oleh karena itu kemudian kalau disuruh menghitung pemetaan ini tadi FA Dagger dikenakan pada zeta, ini hasilnya tidak lain adalah tadi matriks A Dagger itu. Jadi A Dagger
dikenakan pada zeta tadi gitu ya, dikalikan pada zeta, dikalikan dengan zeta ya. Nah ini tentu saja akan sama dengan ini tadi, jadi A asterisk ya transpose ya, kemudian dikalikan dengan zeta. Oke. Nah nanti menjadi kebiasaan kita bahwa suatu matriks ya adjoint bagi matriks atau konjugat Hermit bagi suatu matriks itu adalah matriks itu di elemen-elemennya dihitung diganti dengan konjugat kompleksnya lalu ditranspos gitu hasilnya ini tadi. Nah itu ya, jadi kita dapatkan sekarang oleh karena itu adjoint bagi operator FA topi tadi. Good. Kemudian yang ketiga ya, soal yang ketiga ya. Konstruksilah operator Hermitian dari operator FA tadi. Nah, kita ingat dulu jadi kita bisa memisahkan ya, jadi atau mengkonstruksi ya dari suatu operator sembarang omega, kita dapatkan operator omega H dengan jalan antara menjumlahkan operator omega itu dengan konjugat Hermitnya ya. Jadi itu kemudian misalnya ini operator ini kita tulis sebagai operator ya. Jadi omega gitu saja, omega topi ya, yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan FA ditambah dengan FA Dagger itu ya. Mudah sekali menunjukkan bahwa ini merupakan operator yang self adjoint ya, self adjoint yakni bahwa artinya kalau omega itu bekerja pada zeta ya, dikenakan pada zeta, hasilnya adalah ini FA ya, ditambah dengan FA Dagger ya, dikenakan pada zeta gitu ya itu. Nah ini tadi otomatisnya sama dengan A dikalikan zeta ditambah dengan A Dagger dikalikan zeta. Ya, jadi ini saya rasa jelas ya. Ini berlaku untuk setiap zeta anggota C pangkat N. Nah, ini operator omega ini dijamin merupakan operator yang self adjoint ya. Jadi, nah bagaimana untuk yang anti self adjoint ya? Jadi misalnya omega aksen gitu ya. Oh ya, ini lebih baik kalau kemudian kita tuliskan saja ya. Ini sebagai H gitu ya, omega H. Nah, omega AH gitu ya, anti Hermitian itu ditulis dengan jalan F A topi ya dikurai dengan F A Dagger. Ya. Jadi dijamin bahwa ini akan merupakan operator yang anti Hermitian. Ya, ini sekaligus ya kita mengkonstruksi operator yang anti Hermitian ya. Oke, ini kalau kemudian omega AH itu dikenakan pada zeta, hasilnya tentu saja A zeta dikurangi dengan A Dagger zeta. Ya, oke. Itu saya rasa ya. Jadi untuk soalan atau persoalan yang pertama ya. Good, kita lanjut ke persoalan yang kedua gitu ya. Ya, persoalan yang kedua kita misalkan ya, good ya ini ya. Jadi misalkan omega itu suatu operator yang self adjoint pada suatu ruang Hilbert H. Jadi H itu suatu ruang Hilbert dan omega itu suatu operator yang self adjoint di dalam ruang Hilbert H itu ya. Dan ya ini himpunan yang beranggotakan semua nilai atau eigenvalue operator omega itu, yakni sigma omega itu memiliki anggota-anggota semacam ini ya. Jadi mulai omega 1, omega 2 dan seterusnya ya itu. Ya, anggap aja misalnya omega itu berdimensi infinite gitu misalnya. H itu berdimensi infinite gitu. Nah, kemudian tunjukkan ya. Masih satu lagi ya. Serta gitu ya. Permisalannya masih satu lagi ya, serta
P omega n gitu ya. Ini apa namanya, operator proyektor ya, atau nggak usah pakai operator ya, cukup proyektor ya, ortogonal ya, pada sub ruang vektor swanilai ya, sub ruang vektor swanilai ya, tadi katalah E omega n itu ya. Oke, pertanyaannya tunjukkan ya, jadi soalnya tunjukkan ya, bahwa omega sigma ya, n ya, dari 1 sampai dengan infinite ya, omega n pangkat m ya, dikalikan dengan P topi omega n itu sama dengan operator omega itu pangkat m ya, untuk suatu bilangan m ya, bilangan ya, bilangan asli ya. Oke gitu ya, jadi kita harus menunjukkan bahwa ini sigma n dari 1 sampai infinite dari omega n pangkat m dikalikan dengan proyektor omega n itu sama dengan operator omega itu dipangkatkan m. Oke, ini untuk kasus m sama dengan 1 kita sudah tahu otomatis ya. Untuk kasus sama dengan 2 kita gunakan apa namanya, di bagian yang lalu untuk merumuskan atau menghitung varian atau simpangan baku atau ralat ya. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa itu berlaku untuk umum ya. Jadi untuk S barang M bilangan asli maka itu berlaku ya. Sini ya, jawab ya seperti yang lalu. Maka kita bisa yang pertama menunjukkan bahwa apa namanya, misalkan ya, jadi atau untuk setiap ya, untuk setiap, atau gini aja, jadi misalkan ya, misalkan apa namanya, ya ini jadi ini ya, basis ya, jadi kita coba menggunakan mengambil basis dari yang berasal dari dikonstruksi dari basis ortonormal di masing-masing E omega n itu ya, seperti itu. Nah kemudian dari situ ya, kemudian kita bisa mengenakan operator omega pangkat m itu untuk sembarang vektor di ruang Hilbert itu. Oke, ini aja ya, misalkan ya seperti biasanya ya, jadi nanti ini apa namanya, basis ya, saya tulis seperti ini ya, seperti kemarin ya, V I1 atau I1 ya itu, dan terus ya sampai dengan apa namanya, atau gini aja, jadi sebentar, mungkin biar lebih ya, sebentar ini ya, sini aja, jadi untuk setiap ya psi ya anggota H ya, misalkan ya, misalkan dapat ditulis ya sebagai apa namanya, deret ya, deret Fourier ya, ini jadi psi sama dengan gitu ya, sigma n dari 1 sampai dengan infinite, sigma ya in dari 1 sampai dengan gn ya, produk skala antara v inn psi ya, lalu dikalikan dengan v inn gitu. Oke ya, artinya ini
deret Fourier relatif ya, relatif terhadap apa namanya basis ya, ortonormal ya, ortonormal terkait penguraian H itu atas ini, penguraian H menjadi apa namanya jumlahan ya, langsung antara E omega 1 ya, E omega 2 dan seterusnya ya. Artinya bahwa basis ini tadi ya, ini VIN N ini merupakan basis yang kita konstruksi dari penguraian semacam ini. Jadi di masing-masing, jadi kita ambil dari basis ortonormal di masing-masing supravektor suatu nilai itu. Oke, seperti itu. Nah, maka kemudian operator omega M itu, jadi omega M. Kemudian ini kalau di apa namanya kenakan ya, omega pangkat M ini kalau dikenakan pada sembarang vektor psi tadi ya, sembarang vektor psi tadi gitu ya, maka hasilnya adalah ini, jadi sigma n dari 1 sampai dengan infinite, sigma ya in ya dari 1 sampai dengan gn gitu ya. Ini bilangan ya, jadi bisa keluar n c itu bilangan. Lalu omega pangkat M itu dikenakan pada ini VIN N itu ya, jadi dikenakan M kali tentu saja. Jadi ya mungkin ya nampaknya kita perlu hapus dulu ya, kita hapus dulu. Good. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa menghitung itu ya. Jadi apa namanya operator ini ya, pangkat M dikenakan pada VIN N gitu ya. Ini mestinya hasilnya adalah jadi satu-satu dikenakan. Jadi pangkat M min 1 ini sendiri ya, jadi dikenakan pada VIN N gitu. Nah, ini mestinya hasilnya adalah omega N ya, jadi pangkat M min 1, lalu ini mestinya ada omega N pangkat 1 dikalikan dengan N gitu. Nah, ini bisa teruskan, jadi ganti ya, jadi nanti ini pisah dari omega M pangkat min 2, omega kenakan pada ini keluar dari omega N dan seterusnya ya. Jadi akhirnya ini bisa ditunjukkan sama dengan omega N pangkat M ya, dikalikan dengan VIN N gitu. Maka hasil dari ini tadi, jadi omega pangkat M ya dikenakan pada sembarang vektor psi tadi ya, itu hasilnya adalah apa namanya ini tadi ya, jadi sigma ya n dari 1 sampai dengan infinite, sigma in dari 1 sampai dengan gn gitu, produk antara VIN dengan psi, lalu dikalikan di sini adalah omega n pangkat M gitu ya, lalu dikalikan dengan cat tadi ini in ya, ini n gitu. Nah, ini bilangan ya, apa namanya ya, bilangan, sehingga tetap ada di situ ya. Jadi hasilnya ini ya, hasilnya ini tadi. Nah, kemudian apa namanya kalau operator ini tadi yang dimasukkan tadi. Nah, sekarang kita lihat, jadi bagaimana kalau operator ini sigma ya n dari 1 sampai dengan infinite ya, kemudian ini ada omega n pangkat M, P-nya biasa ya, P topi omega n itu dikenakan pada vektor ya psi tadi ya, vektor psi tadi ya. Maka kemudian ini tentu akan sama aja mengatakan tadi ya, jadi apa ini akan sama dengan sigma ya, sigma ya n dari 1 sampai dengan infinite ya. Jadi ini ada omega n pangkat M. Nah, good, ini sigmanya kita ganti ya, jadi ada sigma n aksen dari 1 sampai dengan infinite ini ya, good. Ini mesti ada omega
n aksen, omega n. Ini lebih baik kalau ini saya ganti n aksen saja ya. Ini saya ganti dengan n aksen. Ini aksen ya. Ini aksen, ini ya. Ini omega n aksen gitu. Ya, kemudian ya di sini mestinya sebentar, ini mestinya harus ada ini sigma. Ya, sigma in dari 1 sampai dengan gn gitu. Nah, di sini ada ini tadi v in n psi gitu. Ya, nah ini kemudian saya masukkan omega n. Jadi omega n m n aksen ya. Jadi pangkat m gitu ya. Lalu ini p omega n aksen gitu ya. Nah, itu bekerja pada ini, dikenakan pada vektor ini v in ya. Good, itu. Nah, tentu saja ini kalau dikenakan ini, jadi ingat ya di operator ini tadi p topi omega n ya, bekerja pada psi gitu ya. Sembarang v itu ya misalnya. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah ini. Jadi sigma in gitu dari 1 sampai dengan infinite, ini misalnya aksen ya, aksen itu pakai aksen in aksen dari 1 sampai dengan gn ya, gn ya. Lalu ini ada produk skalar antara v in n kalikan v, lalu dikalikan dengan ini vektor v in n gitu ya. Seperti itu ya. Aksen ya, pakai aksen. Ini pakai aksen ya. Oke, gitu. Nah, ini juga gn aksen ya. Ya. Oke, nah sekarang kalau v itu kita ganti dengan ini. Ya, kita akan mendapatkan ya p ya, atau saya tulis ya. Jadi saya tulis keseluruhan ini. Jadi oleh karena itu p topi omega maaf ya. Sigma ya, sigma n aksen dari 1 sampai infinite omega n aksen pangkat m ya, p topi omega n aksen ya, dikenakan pada psi. Oleh karena itu sama dengan ini tadi ya, jadi ada sigma itu ya n aksen dari 1 sampai dengan infinite ya, biar tidak banyak, ini kan kebetulan sama ya, jadi ini n, n aksen ya, jadi ini n, n aksen dari 1 sampai infinite, lalu ada sigma n ya, in ya, sigma in dari 1 sampai dengan gn ya, ada ini v in psi gitu ya. Oke, good ya. Kemudian ada omega n aksen pangkat m ya. Nah, ada ini ya, ada ini ya, itu kemudian bisa kita tulis seperti itu ya. Ya, jadi kalau kasus tadi ya, jadi kemudian kita bisa tuliskan ini sebagai sigma ya in aksen gitu ya, dari 1 sampai dengan atau saya tulis di sini saya kalikan gitu dengan sigma in aksen dari 1 sampai dengan gn aksen ya, produk skalar antara ini ya, jadi v in aksen n aksen ya, dikenakan ini karena dikenakan pada ini ya, jadi hasilnya adalah ini v in n gitu ya. Lalu ini biar cukup ya, ini saya perkecil aja ukuran hurufnya, jadi v in n gitu dikalikan dengan v in aksen n aksen ya. Oke, itu hasilnya ya. Dan ini adalah delta ya, katakanlah in aksen in ya, delta ini n aksen n gitu ya. Jadi kalau kemudian dijumlahkan terhadap jumlahan n dan n aksen ya, n dan in gitu, maka setiap in diganti dengan in aksen, setiap n diganti dengan n aksen. Nah, jadi oleh karena itu kemudian akhirnya ini sama dengan sigma ya,
n dari 1 sampai infinite yang dari sisa ya, jadi sigma in ya dari apa namanya, dari 1 ya sampai dengan gn. Oke, jadi setiap n aksen diganti dengan n ya, dan setiap in aksen diganti dengan in gitu ya. Hasilnya ini adalah tetap ya, jadi v in ya, n dikenakan pada psi ya, kemudian apa namanya, oh ini nggak cukup tempatnya ya, ini saya tulis di atas saja ya, ini saya tulis di atas saja ya. Jadi ini sekian ini ya, itu tidak lain adalah apa namanya, delta i n aksen, delta n aksen gitu ya. Oke, jadi ini sudah, ini ada omega apa namanya m, ada n, jadi ini jadi n gitu ya, karena setiap n aksen diganti dengan n. Nah, terakhir ini ya, jadi ini jumlahan ini lenyap ya, ini jumlahan n aksen dan in aksen dibuang. Nah, ini ada apa namanya, vektor v, setiap n diganti dengan n aksen, setiap n aksen diganti dengan n ya. Oke. Nah, kemudian Anda bandingkan ya, dan ini berlaku untuk setiap apa namanya v ya, jadi untuk setiap psi ya, anggota ruang Hilbert itu. Kita lihat ya, jadi sekarang kita lihat hasilnya ya, jadi antara ini, hasil ini dengan hasil yang ini ya. Oke, jadi ini dan ini ya, otomatis ya hasilnya sama ya, hasilnya sama. Jadi oleh karena itu kemudian kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa ini jadi karena omega m pangkat m dikenakan pada psi ya, itu sama dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite itu omega n pangkat m ya, dikalikan dengan apa namanya p proyektor omega n itu dikenakan pada psi ya, untuk setiap ya, karena itu untuk setiap apa namanya psi ya, anggota H ya, maka didapatkan ungkapan ini tadi bahwa sigma ya, n dari 1 sampai dengan infinite omega n pangkat m dikalikan dengan p omega n itu sama dengan omega pangkat m ya. Oke, terbukti ya, sekali lagi bahwa ini berlaku ya. Oke, kemudian soal berikutnya ya, jadi soal yang ke berapa, keempat ya, yang keempat. Good. Jadi yang keempat, misalkan ini apa namanya, omega itu suatu operator ya, yang self join di dalam suatu ruang Hilbert H, dan ruang Hilbert H itu apa namanya ya, dengan gitu ya, dengan H itu ruang ya keadaan. Nah, itu lebih lengkapnya gini ya, dengan H, plus, C, ini ruang keadaan untuk atau bagi suatu sistem kuantum ya. Bagi suatu sistem kuantum ya, dan ya omega itu mewakili suatu observable ya, observable kuantum ya, katakanlah O gitu ya. Jadi omega itu operator Hermitian yang mewakili
observasi kuantum O gitu. Nah, misalkan apa namanya, sistem kuantum ya tersebut berada pada keadaan ya yang diwakili oleh psi itu ya, ini anggota H tentu saja ya, anggota H. Oke. Nah, ya itu ya. Sekarang jika sigma omega ya itu sama dengan ini ya, jadi omega 1, omega 2, omega 3 dan seterusnya ya. Ini apa namanya, ruang sampel bagi observable O itu tadi ya. Oke, nah ya, tentukan apa namanya, oke, jika itu tambah lagi ya dan gitu ya, dan A itu ini himpunan A itu adalah himpunan yang beranggotakan misalnya omega 1, omega 3, omega 5 gitu ya, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya yang pertama apa namanya, berapa peluang ya, peluang ya mendapatkan hasil ukur O ya berada dalam himpunan I tadi gitu ya. Oke, berapa ya, jadi berapa peluang mendapatkan hasil ukur pengukuran observable O itu menghasilkan bilangan yang berada di himpunan A itu. Oke, yang kedua B ya, misalkan apa namanya, B ya itu apa, himpunan ini, himpunan omega 1, omega 2, omega 10, lalu omega 11 itu misalnya ya, misalkan itu ya, tentu saja A itu subset ini ya, subset di omega itu ya. Nah, kemudian hitung ini ya, kita terus di sini hitung peluang bahwa pengukuran apa namanya, pengukuran O gitu ya, menghasilkan apa namanya, luaran ya, menghasilkan luaran yang ini, luaran yang berada di A atau di B gitu ya. Oke. Good. Yang C masih ya, jadi B, A dan B sebagaimana di ya, jadi di atas ya, jadi berapa peluang ya pengukuran O
menghasilkan ya luaran yang berada di A dan B, di himpunan A dan himpunan B gitu ya. Ya itu ya, jadi good. Nah, jadi di sini jawab yang pertama ya. Ini jadi peluang mendapatkan hasil ukur observable O itu berada di dalam himpunan A itu. Jadi himpunan A itu ya, jadi ingat tadi bahwa himpunan A itu berisi omega 1, omega berapa itu? Omega 3 ya, dan omega 5 gitu. Ya, artinya bahwa peluang mendapatkan hasil ukur yang berada di apa namanya A itu tentu berarti peluang munculnya omega 1 bisa dihitung, juga munculnya omega 2, omega 3, dan juga munculnya omega 5 sebagai luaran gitu. Nah, ini artinya apa? Kalau kita tulis ya, peluang itu sebagai tadi, peluang mendapatkan hasil ukur itu ada di A gitu ya, jika sistem itu berada pada keadaan psi gitu ya, itu tentu akan sama dengan jumlahan tadi, jumlahan ya. Sebaiknya saya tulis ini karena tempatnya ya nggak cukup ya, saya tulis di sini aja. Jadi ya, maka ini ya, jadi kita tulis sebagai peluang ya, apa namanya, bahwa luaran itu ada di dalam himpunan A itu jika sistem berada pada keadaan psi ya, itu tentu akan sama dengan peluang ya munculnya luaran omega 1 ya, itu ditambah dengan peluang ya omega 2 ya, jika sistem itu berada pada keadaan psi ya, ini pakai kurung ya, ditambah dengan peluang ya omega 3 ya, omega 3 ini omega 5 berhubung tadi ya 135 ya, 135 ini psi ya. Ini tentu saja ya. Oke, nah atau kemudian bisa saja lebih enak kalau kemudian ditulis seperti ini ya, jadi bahwa peluang apa namanya terjadinya peluang bahwa luaran pengukuran itu ada di A, itu kita tulis seperti ini tadi ya, A, psi ya, ini mestinya sama dengan sigma ya, omega n yang ada di A ya, jadi omega 1, omega 3, omega 5 ya. Di sini adalah peluang, tulis saja omega n ya, jadi tidak untuk semua omega n, tapi hanya ada yang untuk omega n yang ada di A gitu ya, omega 1, omega 3, omega 5 ya, jika sistem berada pada keadaan psi ya. Nah, tentu saja kemudian kita bisa cek ini akan sama dengan ya sigma ya, omega n yang ada di A ya. Nah ini, jadi ini bisa dihitung ya, kemarin sudah kita ini produk skalar, atau dengan mudahnya ya, kemudian kita bisa tuliskan nih ya, apa namanya, nilai harap ya, jadi operator proyektor itu ya, kita sudah hitung kemarin ya, di bagian sebelumnya ya. Ini oke, ini ya, itu ya, tinggal memasukkan ini, jadi jumlah antara ini untuk n itu 1, 3, 5 gitu. Oke, itu jelas ya, itu yang pertama gitu, itu yang pertama, yang A ya, nomor A gitu. Kemudian yang B, peluang jika B itu seperti itu ya, omega 1, omega 2, omega 10, omega 11, hitung apa namanya peluang bahwa sistem itu pengukuran terhadap O itu menghasilkan nilai yang ada di dalam himpunan A atau B gitu. Jadi masing-masing anggota A, B itu apa namanya memberikan kontribusi untuk peluang yang ditanyakan ini tadi. Ya, jadi kalau dituliskan, maka kemudian ini sama saja mengatakan peluang ya, peluang yang ditanyakan itu sama dengan peluang apa namanya bahwa pengukuran itu berada di dalam himpunan A gabungan B gitu, jika sistem berada pada keadaan psi ya.
Nah, ini tentu sama dengan menurut definisi tadi, sama dengan sigma ya omega n, dan omega n itu harus ada di A gabungan B itu ya. Nah, apa yang dihitung ini ya, ini tadi psi P topi omega n dikatakan pada psi ya. Ini jawabnya ya. Jadi peluang bahwa sistem itu pengukuran O itu menghasilkan suatu nilai yang ada di himpunan A ya, gabungan himpunan B ya, ada di A atau B, artinya himpunan A digabungkan dengan himpunan B. Nah, yang terakhir C gitu ya, C ya. Jadi ini sama saja mengatakan peluang ya, bahwa pengukuran besaran O, observer O itu menghasilkan bilangan nilai yang ada di A irisan B ya, karena nilainya itu harus ada di A dan sekaligus ada di B gitu, makanya A irisan B gitu, jika sistem berada pada keadaan C ya. Ini mestinya sama dengan ya, tinggal menuliskan aja. Jadi jumlahan omega n yang ada di, jadi ini jumlahnya meliputi seluruh omega n yang ada di A irisan B ya, A irisan B ya. Jadi ini mestinya sama dengan apa namanya ini, jadi produk skalar antara psi dengan P topi omega n psi ya, ini ya. Nah, kalau dihitung ya tentu saja orang bisa cek di situ, nih tadi sudah ya. Oke, itu A dan B. Nah, sekarang kita cek secara konkret ya, yang A itu misalnya, maka ini P apa namanya tadi A koma psi ya, itu mestinya akan sama dengan apa? Jadi ya, produk skalar antara psi dengan P omega 1 ya, psi gitu ya. Topi ya, ini tentu ini bisa dikeluarkan ya, ini sebenarnya bisa dikeluarkan juga ya. Jadi artinya biar irit tempat ya, tidak perlu ulang menuliskan psi itu, maka ini bisa tulis sebagai produk skalar antara psi dengan operator ini P omega 1 ditambah dengan P omega 3 ditambah dengan P omega 5 ya, omega 5 ya. Semuanya dikenakan pada psi ya. Ini yang pertama ya, yang A itu secara konkret itu bentuknya semacam ini. Nah, kemudian kita akan menghitung yang apa namanya B ya, secara konkret ya. Oke, ini di bawah ini ya. Ya, harus dihapus terlebih dahulu ya. Ya, kita hitung di sini ya. Jadi yang B ya, bagaimana B secara eksplisit ya, ini peluang ya, peluang bahwa pengukuran O itu menghasilkan nilai yang ada di A gabungan B ya. Jadi apa itu ya, A gabungan B. Jadi artinya bahwa pengukuran itu menghasilkan nilai ya di A atau di B gitu ya. Oke, jika sistem berada pada keadaan psi. Nah, ini seperti tadi ya, jadi mestinya ini kan sama dengan ya, kita hitung aja. Jadi produk skalar ya antara psi dengan tadi ya A gabungan B. Jadi B-nya sekian, hanya sekian itu ya. Jadi ini ada omega 1, ada omega 2 ya. Jadi oleh karena itu mestinya sama dengan P ya, proyeksi atau proyektor omega 1 ditambah dengan proyektor ya omega berapa itu, omega 2 ya, omega 2 lalu ditambah dengan proyektor ya omega 3 ya, karena di sana ada omega 3, lalu ditambah dengan proyektor omega 5 gitu, ditambah dengan proyektor omega 10 ya, 10 di situ ya. Oke, nah kemudian terakhir ini ya, jadi ini saya hapus saja di sini ya, ini saya hapus saja, ini hapus ya, ya. Jadi ditambah dengan proyektor ya omega 11 ya, semuanya ini lalu dikenakan pada vektor ini di psi ya. Oke,
Ya itu, jadi itu adalah peluang tadi. Ya peluang apa namanya pengukuran U itu menghasilkan nilai di A atau di B. Oke, kemudian yang C ya secara eksplisit ya peluang pengukuran O itu menghasilkan nilai di A dan di B gitu ya jika sistem berada pada keadaan ini. Ya, jadi intinya tinggal ini produk skalar antara C dengan ini ya P sama-sama ada omega 1 di situ ya, ditambah dengan di sini nggak ada omega 3 ya, di sana tidak ada omega 3 ya. Ya, jadi ini aja ya, jadi apa namanya yang ada di kedua himpunan itu adalah hanya omega 1 gitu ya. Jadi oleh karena itu peluang ini tadi hanya ini. Jadi oke. Ya, saya rasa sudah jelas ya. Jadi itu apa namanya nilai yang kita hasilkan secara eksplisit ya. Jadi peluang bahwa pengukuran O itu menghasilkan nilai yang ada di A dan di B gitu. Ya ini. Jadi besarnya sama dengan nilai harap proyektor ke subvektor nilai omega 1 ya. Oke, karena apa? Karena satu-satunya apa namanya nilai yang ada di kedua himpunan itu adalah apa namanya omega 1 gitu. Oke, jelas saya rasa ya. Nah, kemudian berikutnya ya kita tuliskan di sini ya. Jadi berikutnya begini ya, apa namanya gini ya, good. Di ini yang ke berapa? Yang keempat ya, yang kelima ya, yang kelima, good. Ya, vektor ya keadaan ya suatu sistem apa namanya suatu sistem kuantum ya berubah atau bergantung terhadap waktu ya, katakanlah T itu menurut persamaan ini ya. Jadi apa namanya si T ya itu sama dengan E pangkat minus I alfa T per habar dikalikan dengan V ya, dengan V ya, dengan apa namanya V itu vektor tetap gitu ya. Kita lihat di situ bahwa ketika T sama dengan 0 apa namanya si 0 itu sama dengan V. Jadi artinya bahwa V itu adalah apa namanya vektor keadaan awal ya itu. Ya, jadi vektor keadaan bagi sistem kuantum itu berubah dengan cara semacam itu gitu. Oke, saya balik dulu. Ya, pertanyaan yang pertama. Ya, saya di sini ya, pertanyaan yang pertama. Apakah untuk T aksen untuk titik, apa namanya titik waktu ya, untuk titik waktu T aksen dan T double aksen yang berbeda ya, apakah sistem berada pada keadaan yang berbeda, keadaan
yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua apa namanya, dapatkah Anda apa namanya menjelaskan ya perihal atau menjelaskan apa namanya makna ya, makna bilangan alfa ya. Jadi di sini alfa itu satu tetapan ya gitu. Jadi alfa itu katakanlah anggota R itu ya. Oke, real ya, tetapan real gitu ya. Oke, yang jelas apa namanya, vektor keadaan ini berubah terhadap waktu ya, bergantung terhadap waktu. Artinya orang bisa, misalnya ya, orang bisa menganggap bahwa psi sebagai fungsi t ini adalah apa, karena ini menggambarkan keadaan apa namanya kuantum, suatu sistem kuantum, maka kemudian kita bisa memandang bahwa apa namanya psi t itu nanti merupakan solusi dari persamaan Schrödinger gitu mestinya. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu A ya. Jadi kita lihat di situ bahwa artinya begini. Jadi kita tinjau, jadi jawab ya, jawab. Ya. Jadi artinya bahwa yang A ditinjau, gitu ya. Psi t aksen. Ya, tentu saja menurut definisi, menurut apa ungkapan ini tadi, itu sama dengan E pangkat minus I alfa T aksen per habar dikalikan dengan V. Ya, dan ya pada saat T double aksen, ya itu si T double aksen diberikan oleh ini ya. Jadi si T double aksen itu tentu saja diberikan oleh ini di E pangkat minus I alfa T double aksen per habar ya dikalikan dengan V ya. Nah apa namanya, kita lihat di situ bahwa V ya, jadi kita bisa menyatakan hubungan antara ini psi T aksen dengan psi T double aksen ya. Oke, dari situ kemudian kita dapatkan ini ya. Jadi bahwa kalau kedua ruas kita kalikan dengan E pangkat plus I alfa T double aksen ya. Jadi kita lihat di situ bahwa kalau dengan demikian maka V itu bisa dinyatakan sebagai E pangkat plus I alfa T double aksen gitu ya, dibagi dengan habar dikalikan dengan psi T double aksen gitu. Ya. Nah, kalau kemudian disubstitusikan ke sini, ya dari sini kemudian kita dapatkan apa? Bahwa psi pada saat T aksen itu sama dengan apa namanya E pangkat minus I alfa T aksen per habar, ya, per habar itu, ya. Ya dikalikan ini, ya dikalikan E pangkat plus ya I alfa T double aksen dibagi dengan habar ya, lalu dikalikan dengan V gitu ya, sorry dikalikan dengan psi ya, psi T double aksen, maaf ya. Oke ya, jadi kemudian kita bisa menghitung ini, menuliskan ini sebagai psi T aksen gitu ya, itu sama dengan E pangkat minus dalam kurung minus I dalam kurung alfa alfa di dalam kurung T apa namanya T aksen minus T double aksen ya, dikalikan si T double aksen gitu ya. Nah, kita lihat di situ, jadi ternyata ini apa namanya psi T pada saat T aksen itu sama dengan psi T pada saat T double aksen dikalikan ini. Jadi ini apa namanya anggota apa lingkaran ya. Jadi ini apa bilangan kompleks yang modulusnya satu satuan.
ini fase gitu. Ini faktor fase. Faktor fase. Ya, ini bilangan kompleks yang modulusnya satuan gitu ya. Jadi kemudian kita katakan bahwa kedua keadaan ini kedua vektor keadaan ini menggambarkan keadaan yang sama ya. Jadi kesimpulannya begitu, karena selisihnya hanya faktor fase itu. Jadi kesimpulannya ya, kesimpulan bahwa opsi T aksen, vektor keadaan pada saat T aksen, dan vektor keadaan pada saat T double aksen itu mewakili keadaan yang sama. Jadi artinya bahwa sistem kuantum itu tidak mengalami perubahan keadaan gitu ya, karena keadaannya tetap gitu ya. Karena keadaannya tetap, maka orang kemudian mengatakan bahwa sistem itu tidak mengalami perubahan keadaan gitu. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan, dapatkah Anda menjelaskan makna bilangan alfa itu? Ya. Oke ya, jadi ini yang B. Jadi psi sebagai fungsi T, ya tadi menggambarkan perubahan vektor keadaan, ya. Maka sebagai ini tentu psi sebagai fungsi T itu memenuhi atau merupakan solusi ya. Jadi merupakan ya solusi bagi samaan Schrödinger ya, persamaan Schrödinger ya, ini bahwa I habar D per dt ya dari psi T ya, itu harus sama dengan operator Hamiltonan dikenakan pada psi T itu. Oke. Nah, sekarang kita hitung ini yang pas gini. Jadi I habar D per dt ya, psi T ya, ini mestinya akan sama dengan I habar gitu ya, D per dt dari ini E pangkat minus I alfa T per habar gitu dikenakan pada dikalikan dengan V itu. Nah, V-nya konstan. Jadi artinya bahwa turunan ini hanya bekerja di situ ya. Jadi sama dengan I habar turunan ini terhadap ini. Jadi minus I alfa per habar gitu. Ya. Oke, lalu dikalikan E pangkat minus I alfa T per habar dikalikan V. Ya. Oke, dan kemudian kita bisa simpulkan ya dari situ bahwa turunan itu tadi, jadi ruas kiri persamaan Schrödinger itu ya, jadi I habar D per dt dikenakan pada psi T ya, itu hasilnya adalah ini. Jadi habarnya bisa dicoret ya, dengan itu I dengan minus I itu 1, lalu tinggal alfa di situ. Jadi alfa dikalikan E pangkat minus I alfa T per habar ya, dikalikan dengan V gitu. Nah, ini tidak lain adalah psi T itu. Jadi ini sama dengan alfa dikalikan psi T ya. Oke. Nah, di ruas kanan, jadi ini harus sama dengan ruas kanan gitu. Jadi artinya bahwa H, ruas kanannya ini H dikenakan pada psi T itu harus sama dengan I habar D per dt dari psi T. Nah, padahal ini sama dengan ini. Jadi ini sama dengan alfa psi T. Nah, lihat di situ. Jadi operator Hamiltonian dikenakan pada psi T, hasilnya adalah alfa dikalikan psi T. Artinya apa? Alfa adalah suah nilai habar ya, milik habar itu atau operator habar. Jadi suah nilai operator Hamiltonian itu. Ya, artinya bahwa alfa itu anggota sigma H. Ya, himpunan yang beranggotakan semua eigenvalue milik H atau himpunan semua ruang sampel ya, ruang sampel bagi H itu. Jadi alfa adalah salah satu dari itu. Dan yang penting lagi adalah bahwa psi T itu adalah suah keadaan ya, suah keadaan
milik alfa. Ya, untuk setiap T ya anggota R misalnya gitu ya. Jadi untuk semua T sepanjang waktu, maka sistem itu berada pada sebuah keadaan milik alfa ya. Dengan alfa itu adalah sebuah nilai atau salah satu anggota ruang sampel ya bagi operator Hamiltonan itu. Ya, saya rasa itu dulu untuk sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.